Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 250, aku tidak akan membuat hal-hal sulit baginya. Saat mereka sedang melatih malam pernikahan pertama mereka di Jingting Villa, keluarga Seng sedang makan malam di Seng Mansion. Sepupu Seng Xiao tinggal di luar negeri, selain sepupu tertua dan sepupu keenam yang tinggal di Jianchuan. Karena pertunangan Seng Xiao, sepupu keempat dan ketujuh kembali ke Jianchuan lebih awal untuk menghadiri upacara tersebut. Meskipun Papa Seng adalah anak tertua, ia menikah setelah saudara-saudaranya menikah. Jadi, ketiga saudaranya memiliki anak terlebih dahulu sebelum Papa Seng memiliki Seng Xiao. Jadi, Seng Xiao adalah anak ke-8 dalam generasinya. Kakek, menurut adat istiadat kita, bukankah Seng Xiao harus mengunjungi makam untuk memuja leluhur kita sebelum pertunangannya? Dan haruskah kita menyiapkan hadiah besar untuknya? Tanya kakak ketujuh kepada lelaki tua itu. Kakek Seng tertawa dan melambaikan tangannya. Kakak iparmu masih muda. Jadi, jangan repot-repot melakukan hal-hal itu. Meskipun ia menggunakan usia Mukiki sebagai alasan, jawabannya mengisyaratkan kepada semua orang di keluarga Seng bahwa Mukiki adalah seseorang yang tidak perlu diketahui oleh para leluhur. Jadi, itu berarti kakek Seng sama sekali tidak menganggapnya serius. Jadi, tidak perlu untuk memberitahu nenek moyang mereka tentang dia. Meskipun kita bisa melewatkan pemujaan leluhur, kita tetap harus mengirimkan hadiah, kata kakak ketujuh kepada Mama Seng. Ketika kakak keempat melihat ini, dia melirik Mama Seng. Dia tahu keadaan sedang sulit baginya. Dan aku akan membawa semua temanku ke upacara pertunangan. Semakin banyak, semakin meriah. Kakak keempat bukanlah orang yang suka kepo. Jadi, dia menunggu sampai makan malam selesai dan pergi ke kamar Mama Seng. Bibi tertua, dari tindakan kakek tadi, aku tahu dia tidak menganggap serius gadis itu. Dia bahkan tidak mau mengakuinya. Dan kakak ketujuh adalah orang yang paling bisa membaca pikiran kakek. Sekarang setelah dia mengatakan ingin membawa temannya ke upacara itu, aku yakin dia pasti berpikir untuk membawa sahabatnya itu. Bukan rahasia lagi bahwa dia ingin memperkenalkan sahabatnya kepada Seng Xiao. Tapi mengetahui Seng Xiao akan bertunangan, bukankah tindakannya itu keterlaluan? Dia sama sekali tidak menghormatimu. Mama Seng menarik napas dalam-dalam dan tertawa. Mereka menggunakan usia Kiki sebagai alasan untuk menyederhanakan upacara. Namun, sebelum dia bergabung dengan keluarga Seng, mereka sudah memanfaatkannya dan memanfaatkannya untuk bisnis. Katakan saja padaku saat kau membutuhkan bantuanku. Apa pendapat Seng Xiao tentang ini? Jika kakak ketujuh berani membawa temannya ke upacara pertunangan, Seng Xiao pasti tidak akan menunjukkan mukanya. Kemarin dia mengatakan kepadaku bahwa Kiki adalah hidupnya. Bahkan aku tidak boleh menyentuhnya, apalagi orang lain. Benarkah? Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Kalau begitu aku harus mengenal adik ipar kecil ini. Kakak keempat menunjukkan minat yang besar untuk bertemu dengan Mukiki. Kamu akan segera bertemu dengannya. Kakak keempat mengangguk dan keluar dari kamar Mama Seng. Saat berjalan menuju kamarnya, dia bertemu dengan Jing Yun. Mereka saling bertukar pandang. Kemudian, Jing Yun segera menundukkan kepalanya dan menyapanya. Nona. Melakukan kerja keras untuk Seng Xiao. Saya akan kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Kamu pasti lelah setelah bekerja seharian. Kemudian, kakak keempat berbalik ke arah kamarnya lagi. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia menoleh dan menatap Jing Yun. Aku ingin bertemu adik ipar kecil ini. Bisakah kamu mengaturnya untukku? Kamu bisa memberitahu Seng Xiao tentang ini. Aku tidak akan mempersulitnya. Jika masih ada orang baik di keluarga ini, maka kamulah orangnya. Aku akan memberitahu tuan muda tentang hal ini. Kakak keempat mengangguk dan masuk ke kamarnya. Jing Yun hampir tidak bisa menenangkan dirinya setelah beberapa saat. Dia meletakkan tangannya di dadanya. Dia bisa merasakan detak jantungnya. Setelah bertahun-tahun, semuanya masih sama. Jantungnya akan berdebar kencang setiap kali dia bertemu Seng Minglan. Dia tahu alasannya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Karena dia pandai menyembunyikan perasaannya, bahkan Seng Xiao pun tidak mengetahuinya. Pada larut malam, Jing Yun memberitahu Seng Xiao tentang keinginan Seng Minglan untuk bertemu Mukiki. Seng Xiao tidak menolak permintaannya. Karena dia tahu siapa saja orang baik dan jahat di keluarga Seng. Di antara para sepupu, hanya kakak keempat yang benar-benar peduli dengan orang lain. Sedangkan yang lainnya, mereka selalu berpikir untuk memanfaatkan orang lain. Setelah Kier menyelesaikan kuliahnya besok, aku akan membawanya ke sana. Ya, Tuan Muda. Seng Xiao menutup telepon dan menatap Mukiki di sampingnya yang sedang tertidur lelap. Melihatnya tertidur lelap, dia pergi ke ruang kerja dan melihat ke bawah melalui jendela. Dia ingin mencari tempat terbaik untuk memasang sistem keamanan. Dia mengerjakan semuanya sendiri. Dia tidak ingin menyerahkannya kepada orang lain. Akan ada banyak masalah jika datang ke Kiki setelah dia bergabung dengan keluarga Seng.
Jadi, dia harus melindunginya dengan segala cara. Di sisi lain, kakak ketujuh menelepon sahabatnya sebelum tidur. Jangan khawatir, Huilan. Kakek tidak menganggap serius gadis itu. Kamu masih punya kesempatan. Dan aku bertanya kepadanya apakah aku bisa membawa seorang teman ke upacara tadi. Dia tidak keberatan. Itu artinya dia belum menyerah mencari istri yang baik untuk Seng Xiao. Jadi, kamu harus mengambil kesempatan untuk bertemu dengan kakek lebih sering. Kamu harus benar-benar datang ke upacara pertunangan. Maka kamu akan tahu seberapa lemah lawanmu. Maksudku, sungguh. Jadi semuanya sudah diatur. Kamu harus datang saat itu. Sudah sepantasnya dia menganggap Mukiki sebagai lawan yang lemah. Karena kelahirannya saja sudah cacat. Meskipun dia adalah putri Sen Jianchuan, dia tetap tidak dianggap sebagai wanita muda yang sah dari keluarga Sen. Dan sekarang, dia hanya seorang mahasiswa. Selain itu, dia mengambil jurusan ilmu forensik. Dia tidak memiliki apapun yang membuatnya disukai oleh kakek Seng. Tidak heran dia berpikir bahwa cucunya hanya bermain-main kali ini. Namun, dia tidak pernah memikirkan posisi Mukiki di hati Seng Xiao. Kemungkinan besar, dia berpikir bahwa Seng Xiao tidak mungkin melakukan apapun kepada sahabatnya, tidak peduli seberapa jahatnya dia. Sebenarnya, itu tergantung pada apakah dia dapat mempermalukan Mukiki selama upacara pertunangan. Keesokan harinya, Seng Xiao menjemput Mukiki dari sekolah dan menuju ke hotel. Ketika Mukiki menyadari bahwa itu bukanlah rute menuju villa, dia bertanya, kemana kita akan pergi kali ini? Kamu akan bertemu seseorang. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Aku belum siap secara mental untuk bertemu seseorang. Mukiki melotot padanya. Kamu tidak perlu melakukan itu saat bertemu orang ini. Seng Xiao menghentikan mobil di depan hotel dan keluar dari mobil bersama Mukiki. Ketika mereka memasuki ruang pribadi restoran hotel, Mukiki merasa rileks ketika dia melihat hanya ada seorang wanita yang duduk di meja. Kakak keempat tahu meja yang besar akan meningkatkan jarak sosial dan membuat orang merasa terasing, jadi dia meminta pelayan untuk pindah ke meja yang lebih kecil. Lagi pula, hanya ada 3 orang di sana. Ketika kakak keempat melihat mereka, dia langsung berdiri dan berkata, ini pasti kakak ipar yang membuat Seng Xiao membuat keributan besar di keluarga. Ini kakak keempat. Kamu bisa akrab dengannya. Lihatlah dirimu.